tempatnya terbuka. Tetapi sentuhan itu nggak boleh ketika tempatnya tertutup. Oke. Ya, apalagi gelap. Ya. Kata nenek berbahaya. Berbahaya. Ketika juga bahasa cintanya pemberian, jangan sampai lupa di hari ulang tahunnya. Harus berikan Waduh. sesuatu ya. Itu nggak akan dibukakan pintu rumahnya kalau banyak konflik demi konflik dan perasaan tidak dicintai, ujung-ujungnya bisa ke lain hati, bisa perselingkuhan. Lu ya dong, misalnya suami nggak pernah ngasih hadiah, sementara dia butuhnya pemberian hadiah, dikasih bosnya hadiah. Oke, kita kembali lagi di program Today's Message Podcast bersama saya Jose Claudio, dan saat ini di studio kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, Ibu Krisna Dewi Maharti, seorang konselor keluarga. Wow, apa kabar Bu? Puji Tuhan, kabar baik. Kabar baik ya. Sehat baik ya? Juga. Puji Tuhan, sehat ya. Oke Bu, nah ini kita kan di bulan Februari ini ya, kita masih merasa-rasa. Kalau masih muda-muda sih, kalau yang udah married mungkin enggak. Masih dong, kan masih kita juga berjiwa muda. Iya, itu kan masih berbau-bau Valentine Ya. atau kasih sayang gitu ya. Ya, makanya di dalam episode kali ini kita mau bahas satu topik tentang bahasa kasih, Bu. Wis mantap ya. Wow, the love language gitu ya. Ya. Nah, mungkin boleh nggak Ibu menjelaskan dulu di awal ini ada berapa sih Bu sebenarnya bahasa cinta itu, dan apa yang dimaksud dengan bahasa cinta? Apakah kita ngomong I love you itu bahasa cinta gitu kan? Atau seperti apa Bu tentang love language ini? Ya, kalau ngomong I love you love me, love-lovean gitu ya. Tergantung ngomongnya ke siapa gitu ya. Iya. Pastinya namanya bahasa itu kan kita bicara gitu ya. Kita ngomong supaya ngerti lah maksud sesuatu yang saya omongkan gitu ya. Betul. Tapi kalau bahasa cinta itu memang juga ekspresi. Ya, ekspresi, bagaimana seseorang mengekspresikan rasa cintanya. Okay. Ya. Misalnya kalau ini tadi sudah sempat disinggung Kak Usia tentang, aduh Februari ini bau-baunya tentang cinta nih, mau Valentine ya. Nah, nanti silakan kalau mau ngasih, misalnya istri Kak Usia suka dengan pemberian, nanti saya sebutkan ya 5 bahasa cinta itu apa. Berikan bunga mawar, bunga deposito gitu kan. Bener banget. Ya, jadi bahasa cinta itu ada 5 ya. Ada 5 ya, apa gitu Bu? Yang pertama itu adalah tentang quality time. Quality time. Waktu yang berkualitas gitu ya. Yang kedua itu ada kata-kata pujian. Oke. Kata-kata pujian ya. Yang ketiga ada sentuhan. Ya, yang keempat itu ada tindakan melayani. Oke. Ya, misalnya saya ke pasar, terus kemudian tas belanjaan saya dibawain suami, misalnya saya suka itu termasuk tindakan melayani. Kemudian yang terakhir adalah 5 itu adalah pemberian hadiah. Iya, itu. Jadi kalau yang istri-istri suka bunga deposito ya itu pemberian hadiah ya. Itu dia. Nih istrinya denger nggak ini? Iya. Benar-benar. Jadi 5 bahasa kasih tentang tadi waktu berkualitas, tentang sentuhan, tentang pemberian hadiah, tindakan melayani, kata-kata pujian. Ini sebetulnya kan senang semua ya. Orang itu merasa senang semuanya. Siapa sih yang enggak? Betul. Tapi untuk memahami bahasa kasih itu apa di pasangan kita atau anak-anak kita, itu ada sesuatu yang nanti akan menonjol. Ya kita harus amati itu. Jadi setiap orang sebenarnya ya pengen dan senang dengan 5 hal ini. Betul. Cuma apa yang paling terlihat ya, mencolok gitu. Itu yang kita perlu pelajari dari pasangan kita atau mungkin dengan anak-anak kita juga. Betul. Gitu ya. Oke. Nah mungkin kalau dari pengalaman Ibu sendiri, kalau Ibu apa tuh? Saya sentuhan. Lebih ke sentuhan ya. Dan kata-kata pujian sih lebih ke situ antara 2 itu. Jadi setiap orang tuh bisa punya berapa tuh Bu kira-kira? Sebetulnya yang menonjol ya satu gitu ya. Cuma biasanya ada yang yang keduanya lah ya. Ada yang sekundernya yang mepet gitu ya. Betul. Makanya saya pernah coba juga sih waktu itu, pernah ada satu website gitu ya, di tes. Nanti dia kasihnya 2 gitu. Yang pertama kamu tuh ini, yang kedua ini gitu. Ya memang begitu. Oke. Nah, jadi berikutnya adalah gimana caranya Bu kita bisa
memahami, karena kan tadi Ibu bilang kita perlu cari tahu nih, ya apa yang mencolok dari pasangan kita atau dari anak-anak kita. Nah untuk mengeksplornya itu gimana Bu? Apakah kita harus mereka ikut tes supaya kita tahu gitu? Atau ada gimana Bu? Silakan. Ya memang kalau zaman sekarang gampang kita pakai tes-tes gitu ya. Kemudian kan ada jawabannya ini, oh kamu cenderung ke sini gitu ya. Tetapi kalau kita mau mengamati secara otodidak atau secara keseharian kita gitu ya. Sebagai pasangan kita harus tahu betul ketika sesuatu yang membuat dia bling-bling, bersinar. Jadi sangat wow, ya itulah bahasa cinta dia. Misalnya kita peluk itu, aduh seneng banget, jangan lepasin dulu ya. Aku seneng, rasa tenang seperti ini. Aku merasa kamu cintai loh Pak. Misalnya suami istri nih, aku merasa betul-betul kamu melindungi aku gitu ya. Aku seneng banget dan dia kemudian juga ikut merespon ya itu dan rasanya. Kalau mau dilepas tuh kok dia sayang banget, berarti dia kan sentuhan, ya bisa dengan belayan, gandengan tangan, dengan ciuman gitu ya. Kalau dia ketika dicium seneng, apaan sih? Sini aku juga pengen cium lah. Kok ketawanya gitu amat itu. Harus ya. Nanti praktekin di rumah sama istrinya. Siap itu ya. Kalau emang itu yang memang dia senang, ya apaan sih gitu ya. Terus kemudian dia ikut respon cium, berarti dia memang suka sentuhan. Tetapi kemudian kalau misalnya dicium kok, apaan sih pergi panasan. Jadi panas gak suka aku. Gak usah peluk-peluk lah, gak usah. Yang penting tadi pemberian tadi ya. Ya, dia nggak suka dipeluk, tapi ketika dibawain sesuatu misalnya ini martabak kesukaan kamu, wow tumben kasih martabak, makasih ya gitu ya. Kemudian dia tepuk-tepuk kita, dia suka pemberian. Ya itu dari situ ketika yang penting dari ekspresi yang menonjol dan dia sepertinya akan menikmati ekspresi itu tidak dalam waktu yang hanya 1 detik 2 detik itu ya. Dalam waktu yang sampai sore pun nanti dia masih ingat, masih berflower-flower hatinya. Lah itulah sebetulnya bahasa kasih itu di situ. Ya, entah disentuh, entah diberi hadiah, entah ketika dibawain bawaan belanjaannya atau mungkin dipijit, tindakan melayani kan juga termasuk dipijit gitu ya. Diberikan kopi ya, dikirim kopi. Waduh, seneng banget. Kamu kok ngerti banget sih yang ya. Kesukaanku, thank you ya, ini kopinya lah, itu berarti tidak akan melayani gitu. Itu dari situ bisa diamati. Berarti seringkali kan banyak dari kita suka jadi konflik gitu ya, karena udah lakuin ini dia nggak suka gitu. Nah itu berarti karena kita kurang peka untuk cari tahu dulu. Jadi kita sebagai seorang pasangan pun untuk pasangan kita perlu peka juga gitu ya, artinya perlu cari tahu dulu ya Bu apa yang dia mau, sehingga kita nggak kecewa gitu kan. Misalnya tadi udah beliin yang mahal-mahal, ternyata dia bukan pemberian gitu kan, dia lebih senangnya mungkin quality time gitu atau sentuhan gitu. Jadi kayaknya kok nggak sesuai dengan ekspektasi kita setelah kita kasih gitu kan. Nah jadi kita perlu memang mencari tahu dulu ya. Perlu memahami kita lah dengan mengamati jiwa pasangan kita, ekspresinya, hatinya begitu. Sebab kalau tidak ya, saya kan sendiri sebagai seorang konselor keluarga juga termasuk dalam konseling pranikah di gereja, ya itu saya juga memberikan untuk tes-tes bahasa cinta mereka. Kemudian ketika saya tanya, misalnya namanya Bram, coba pasangannya Yesi, di mana tadi awalnya kamu kan bilang Yesi itu seneng kalau waktu berkualitas gitu ya. Yes, apa nilai-nilaimu yang terbesar di situ, kolom-kolomnya tentang apa? Saya tuh suka dengan pemberian pun. Nah lo keliru kan. Nah ini yang tadi Kak Usia katakan, kadang-kadang kan orang nggak paham. Betul. Ya makanya dikasih hadiah kok udah taruh aja situ deh, ntar tanggung nih dia mesin. Tapi orang yang suka hadiah langsung ditinggal laptopnya, apaan ini? Aduh aku buka. Nah ini makanya perlu banyak komunikasi, banyak kebersamaan untuk bisa memahami bahasa cinta pasangan atau anak. Penting banget ya komunikasi nih. Ibu pernah bahas juga di podcast. Jadi buat pendengar yang mau dengar bisa lihat di episode sebelumnya tentang komunikasi. Nah Bu lanjut nih. Kalau gitu tadi kan ada salah satu bahasa kasih adalah sentuhan. Ya sentuhan. Nah kalau menurut Ibu bagaimana supaya kalau misalnya kita masih dalam masa pacaran nih. Kan kalau sudah pernikahan kan ya mau cium mau apa kan itu sudah sah. Ya kan? 12 sudah sah. It's okay gitu. Firman Tuhan juga udah okay. Nah, tapi kalau misalnya masih yang teman-teman yang masih dalam masa pacaran dan dia punya bahasa kasihnya adalah sentuhan nih. Batasannya seperti apa Bu? Supaya
tetap bisa mendapatkan bahasa kasih itu tapi tidak kebablasan gitu, Bu. Ya, misalnya saya dari Jogja ya, asli saya kan di Jogja gitu ya. Saya asli dari Jogja, ketika pacaran pengen disentuh itu ya dengan digandeng ketika nyebrang jalan itu sudah cukup buat saya. Sudah dakdikduk. Ya. Ketika kemudian dakdikduk itu masih dalam kondisi yang romantis yang baik, ya itu masih oke. Tapi kemudian kalau menimbulkan keinginan yang lebih nafsu, iya, ini iya. harus stop. Stop di titik ketika kita kemudian berpikir untuk yang aneh-aneh. Ya. Tapi kalau sekedar aduh seneng banget ya digandeng, kemudian iya. sini tak bawain, atau kemudian pas nyebrang jalan pegang pundak saya gitu ya, Iya. itu no problem. Oke. Ya, masih aman dan dilihat oleh banyak orang. Iya, betul. Artinya tempatnya terbuka. Tetapi sentuhan itu nggak boleh ketika tempatnya tertutup. Oke. Ya, apalagi gelap. Iya. Kata nenek berbahaya. Berbahaya. Oke, jadi ini perlu digarisbawahi nih buat teman-teman yang masih pacaran dan punya bahasa cintanya lebih ke sentuhan ya. Jadi perlu ada batasan dan perlu juga tahu nih sejauh mana hal yang boleh dan yang belum boleh gitu Iya, ya. betul. Bukan tidak boleh, belum karena Belum boleh. kalau Iya. sudah menikah ya terserah Anda. Bebas ya. Iya. Oke, nah berikutnya Bu. Jadi manfaatnya apa nih Bu? Manfaat dan apa yang bisa kita dapatkan selama kita terus mempelajari bahasa cinta ya. ini. Dan ini juga bisa buat anak-anak tentunya ya. Kalau yang sudah mulai punya anak perlu pelajari juga ya untuk anak-anaknya ya. Betul, ya. Nah, gimana Bu? Pastinya kalau kita memahami bahasa cinta pasangan kita dan juga anak-anak, mereka sendiri benar-benar merasa dicintai. Oke. Ketika seorang merasa dicintai, pasti jiwanya kan aman. Kalau betul. untuk anak-anak perkembangan dalam kejiwaannya dia tidak akan mengalami masalah. Ya. Dia tidak akan menjadi orang pemberontak, pesimis, atau mungkin juga bahkan liar. Dia tidak akan mencari kepuasan di luar keluarganya. Kalau orang tua memahami bahasa cinta anak, betul. ya diterima. Jadi kamu juga harus memahami bahasa cinta anak kamu, ya Pak Hosea itu ya. Nah, kemudian kalau dengan pasangan juga begitu, istri nggak akan bingung-bingung untuk bagaimana sulam alis, akan mungkin rambut hijau, ungu gitu itu tidak akan sepusing yang karena dia sudah merasa dicintai. Jadi nggak perlu mencari gitu ya atau berusaha ya. Karena ada banyak nih, ini biar suami gue tambah cinta gitu ya. Ini biar suami saya kerasan di rumah. Ini kan sebetulnya berarti dia masih kurang yakin dicintai. Betul. Nah kalau bahasa cintanya terpenuhi gitu ya, suami yang mengerti betul gitu ya, dia tidak akan terlalu pusing biar apa, betul. Tetapi justru apa yang harus saya berikan pada pasanganku nih. Apa yang terbaik yang bisa saya lakukan buat pasangan saya. Bukan untuk cari puji-pujian diri sendiri. Beda kan ini ya? Nah ini hanya salah satu nih. Salah satu yang manfaat dari ketika kita memahami bahasa cinta. Merasa dicintai, kemudian juga merasa aman. Kebutuhan manusia kan begitu. Betul. Rasa dicintai, perasaan aman, kemudian kita juga kemudian bisa mengeksplor diri, aktualisasi diri. Kalau kita merasa dicintai kan, misalnya saya sangat yakin nih suami saya mencintai. Saya mau nyanyi, mau ke radio, mau ke televisi, mau apa ya enak aja. Karena saya sudah cukup puas dicintai, sehingga mengembangkan diri dengan sesuai talenta Tuhan, karya-karya kita juga akan semakin maksimal. Betapa dampaknya luar biasa kan? Iya, jadi ibu nggak lagi fokus untuk diri sendiri lagi gitu ya, karena sudah tahu nih dengan apa adanya saya sudah diterima, saya dicintai, saya adanya aman. Ya kayak gini gitu ya. Iya. Mau begini nggak mau ya terlalu. Iya. Oke. Jadi itu sangat baik banget ya kalau kita bisa. Dan termasuk juga buat anak-anak akan lebih secure ya. Ketika orang tuanya juga mengasihi dia apa adanya dia gitu. Dan kalau secure karena dia merasa dicintai, itu prestasinya dengan sendirinya itu menanjak. Ya, karena dia merasa dicintai, dia kan percaya diri. Tampil apa, main apa, musik, olahraga, kemudian belajar kan juga tenang. Beda dengan orang-orang yang memang sering konflik, ya tidak diterima. Diam kamu, anak kecil tahu apa? Kamu ya sering ngari nakal kayak bapakmu. Lah misalnya, kita dia lihat konflik orang tua tuh ini apaan sih? Nggak tahu apa-apa kok disalahin. Ya jadinya dia sendiri, aku nih disayang mama apa enggak? Aku nih disayang papa apa enggak? Nggak jelas ya. Jelas ya, sayang sekali kalau seperti itu. Oke, jadi anak-anak juga ketika mereka mau berprestasi bukan mengejar kasih sayang untuk. Jadi dengan berprestasi bukan karena mau dapat kasih sayang,
Tapi karena mereka sudah disayang, Iya. mereka mau berprestasi gitu. Itu kan Betul. beda ya Bu ya? Beda. ya. Motivasinya kan beda. Oke, nah sekarang berikutnya Bu, kalau gitu gimana caranya nih kita bisa mengelola bahasa cinta yang ada? How to manage the love language ini? Pastinya kalau kita udah tahu nih, kan udah tahu nih bahasa cinta pasangan kita apa, ya banyak-banyaklah diberi. Kalau memang Kak Hosea nih tahu bahasa cinta istrinya sentuhan, sering-sering lah, aku pulang, belai rambutnya, kemudian mau tidur malam, yuk tidur yuk, sama tidur udah ngantuk ya, tidur ya, ciumai ya, kita cium, kita peluk, ketika kedinginan, nggak kedinginan pun ya nggak apa-apa dipeluk. Karena kita kan tahu bahasa cinta pasangan kita itu, ya, jadi berlimpahlah, bukan berarti nggak ada momen loh ya, ya karena nanti artinya juga beda. Kalau apaan sih setiap saat cium-cium kurang kerjaan tuh namanya. Jadi memang ketika momen pulang kantor, pulang pelayanan, mau pergi, kemudian mau tidur, selamat pagi, itu sehari-hari harus dilimpahi. Termasuk ketika juga bahasa cintanya pemberian. Jangan sampai lupa di hari ulang tahunnya. Harus berikan sesuatu ya. Itu nggak akan dibukakan pintu rumahnya kalau. Ya. Termasuk juga yang mungkin quality time ya Bu ya. Yang quality time waktu juga. Waktu berkualitas ya, kebersamaan. Iya, ada pasangan yang kadang-kadang mungkin nggak senang diberi tapi senangnya tuh waktu dibantu, waktu nemenin, ya kan? Nah itu juga perlu diperhatikan tuh, jangan sampai nggak ada waktu gitu ya. Iya betul. Jadi paling nggak ya sehari adalah waktu 15 menit, setengah jam untuk ngobrol yang benar-benar intens berdua, betul. Untuk bercengkrama berdua, entah di kamar tidur ketika suami istri, saling mungkin mijit istrinya, sambil ngobrol gitu ya. Kemudian menceritakan hari ini tentang hal-hal yang lucu, atau memang ada persoalan di dalam pelayanan, di dalam kantor. Anak-anak pun demikian, ketika anak yang senang dengan waktu berkualitas, kamu udah pulang, gimana tadi? Ada ya cerita-cerita yang lucu nggak dari teman-teman? Atau ada yang nakal? Enggak kan? Atau gimana? Lucu tau, mah Bu Guru tuh potong rambutnya tuh jelek banget misalnya gitu. Oh, lah kok jeleknya itu gimana? Lah itu kan tinggal meresponi saja. Nah ini waktu berkualitas tuh memang identik dengan ngobrol toh, dengan kata-kata yang memang santai, yang harus diperhatikan. Seringkali kan kalau kita suami kan, yaudahlah, yang penting kan kamu udah tak kasih ini, udah tak kasih itu, gitu kan. Padahal istrinya butuhnya quality time gitu ya. Itu kan juga bisa jadi konflik ya Bu ya. Betul, banyak kok yang konseling ke saya itu merasa tidak dicintai. Padahal sebetulnya nggak kurang apa-apa loh. Lah ya mobil datang dengan mobil Alphard gitu ya. Itu kan nggak kurang apa-apa. Dengan sopir pribadi, dengan yang kita tahu secara physically juga tidak berkekurangan. Tapi kok merasa tidak dicintai. Karena nggak pas ya itu itunya dia, ya. karena nggak pas. Suaminya nggak paham bahasa cinta istrinya. Oke, nah ini penting banget nih ya buat para pendengar yang mengikuti program ini. Jadi pastikan Anda sekarang nih setelah selesai denger ini mulai cari tahu, ya Bu ya, apa yang menjadi bahasa kasih. Nah, jadi kalau gitu Bu, menurut Ibu dampaknya apa Bu? Kalau bahasa cinta itu nggak terpenuhi, itu kan Ibu udah bilang ya sempat kalau banyak yang konseling sama Ibu, masalahnya kurang lebih ya hal ini gitu kan, apa namanya penyebabnya gitu. Nah, apa yang lain Bu? Mungkin yang Ibu bisa explore dari dampak-dampak kalau kita nggak bisa memenuhi love language ini. Pastinya kan anak nggak merasa nyaman kalau anak ya. Kalau anak ya. Pasangan juga begitu. Jadi kalau tidak terpenuhi itu hatinya gelisah. Dia bisa cemas. Dia bisa merasa tidak dimengerti, tidak dicintai. Ya, kemudian ya akibatnya kan juga terlihat dari perilaku sikap-sikapnya. Yang arogan, ketus, judes, marah-marah, nggak ada, kalau dari bahasa saya Bantul, jeruntrungannya, nggak ada sebabnya. Nggak ada sebabnya A, B atau apa, tapi kemudian marah-marah terus. Ya gimana sih, karena itu nggak terpenuhi. Jadi gelisah, kemudian lihat orang lain selalu salah, selalu jelek. Ya, kemarin waktu itu kan saya kasih tahu juga kalau dalam lingkaran keluarga itu misalnya, nyonyahnya nyalain pembantu nyalain kucing gitu ya. Karena sebetulnya dia sendiri nggak terpenuhi. Perhatikan deh, kalau ibu-ibu tidak dicintai suaminya, pasti akan banyak ngomel ke anaknya. Akan banyak nyalain anaknya. Ini Jangan sampai Kak Hosea tidak mencintai sungguh-sungguh. Kok ujungnya ke situ ya? Tidak kira anak saya yang kena gitu ya. Iya betul. Bisa jadi seperti itu, dan banyak kejadian seperti itu. Makanya tadi kan Ibu sempat bilang ya,
dasar kamu nih kayak bapakmu gitu kan. Itu mungkin ada dendam yang tidak tersalurkan. Pasti tidak merasa dicintai, tidak terpenuhi kebutuhan emosinya, juga kebutuhan ekonomi mungkin. Iya. Ya toh? Betul. Peran-perannya tidak pernah membantu dalam kesibukan istri atau kelelahan istri. Iya. Ini kan banyak sekali lah kalau kita tahu istri kita lelah kemudian dia butuh, bahasa cintanya itu tindakan melayani. Oke. Ya, kan dibantu, Mas sudahlah tak bantu sini nyuci piringnya. Sudah kamu masak sayurnya biar nanti mbaknya misalnya pulang pergi udah pulang gitu ya. Sudahlah kita pesen aja misalnya biar kamu nggak capek. Gak usah masak lagi itu gitu dia ya. gitu. Kadang-kala butuh seperti itu. Wow, ini keren banget. Jadi memang sangat dampaknya akan sangat baik ketika itu dipenuhi dan dampaknya juga akan sangat buruk. Betul. Ketika itu tidak dipenuhi ya. Jadi memang dalam hubungan ini mesti banyak belajar ya Bu ya. Jadi kalau teman-teman yang mau mulai pacaran nih, jangan cuma love-lovean, I love you, you love me. Ini mumpung kita di edisi Valentine ya. Iya. Jadi kita mesti mempelajari dulu nih kayak gini-gini ya. Karena seringkali kan orang hanya berpikir cinta itu suka aja, perasaan sayang. Padahal sangat kompleks ya. Apalagi udah bicara dengan perilaku dan sifat yang dimiliki oleh setiap orang gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gini Bu, bagaimana kalau bahasa kasih kita tuh adalah quality time, ya kebersamaan. Oke lah taruhlah ini misalnya buat teman-teman yang mungkin baru mulai membangun hubungan, ya berpacaran, penjajakan atau udah mulai masuk pacaran lah, saya katakan seperti itu. Sang pasangannya ini punya ininya adalah quality time, bahasa kasihnya. Gitu ya. Sedangkan si pasangan satunya lagi ini entah cowok atau entah ceweknya adalah orang yang sosial. Artinya memang senang berhubungan dengan banyak orang. Gitu kan ya. Nah, itu kan bisa menjadi satu problem tuh Bu, di mana ketika si pasangan yang sosial ini karena dia emang suka berhubungan dengan banyak orang sehingga waktunya bisa terbagi-bagi gitu kan. Sedangkan si pasangan yang satunya lagi nih maunya quality time gitu. Nah, untuk menjembatani ini yang seperti ini gimana tuh Bu? Ya, memang kita harus selain kita udah paham ya, kalau sudah paham. Ini kalau belum paham kan konflik terus ini. Satunya masih hahaha dengan banyak orang, ngobrol sana sini, satunya cuman aduh, kapan waktu buat aku, masih ngobrol terus gitu ya. Lah, ini kan harus dikomunikasikan kunci yang pertama. Nah, kalau sudah tahu bahwa memang pasangannya itu sukanya quality time, ya ketika dengan dia itu ya harus terjadwal, terschedule dengan baik dan jangan ingkar janji. Harus memang difokuskan. Udah ngeset waktu nih gitu waktu. Ya. Dan juga harus ngomong juga kalau misalnya nanti yang waktu yang lain itu saya ada ketemu dengan teman ini untuk futsal, teman ini dengan musik, teman ini paduan suara kan gitu. Karena memang dia kan sosial gitu ya. Yang memang relationship-nya itu banyak luas ya. Kalau nggak dipahami kan ini juga kemudian menyiksa dirinya sendiri. Karena memang bahasa cintanya itu membangun relasi yang banyak. Jadi pasangan satunya harus ngerti bahwa ketika nanti berjalan pacaran dengan dia itu dia memang bukan hanya milik dia sendiri, apalagi kalau orang pelayanan. Di dalam gereja ya, ngelatih paduan suara, habis ini rapat ini, habis itu dia sendiri orangnya nggak suka organisasi. Ya hanya senangnya berduaan pribadi gitu ya. Ini harus dikomunikasikan. Apalagi kan kalau misalnya kayak ibu nih, ibu kan konselor gitu, di mana bisa aja kan kita dapat panggilan gitu, ada orang yang mau cerai gitu atau mau ini. Berjam-jam itu kan. Dan itu kita perlu datengin. Nah, sedangkan bagaimana nih Bu? Kalau ternyata udah janji sama pasangan kita nih di hari itu. Tapi tiba-tiba ada sesuatu panggilan urgent yang kita tahu juga ini orang juga butuh kita nih gitu kan, yang nggak bisa digantikan oleh orang lain. Saya kan juga seringkali menghadapi hal seperti itu, butuh segera ditolong gitu ya. Sementara kita sudah janji dengan keluarga, saya tetap akan minta izin dulu ke keluarga. Barusan ada telepon, dia yang minta tolong mama datang jam 7, padahal kita kan udah mau makan malam keluar jam 7. Gimana ya? Biasanya suami saya akan mengatakan, gimana nih Dek, ke anak bungsu saya, Mas gimana nih kakaknya gitu ya. Apa, mama itu ada yang mau minta tolong, ini sudah mau bunuh diri misalnya gitu kan. Oh ya udahlah nggak apa-apa, kita ajuin aja sekarang aja mau makannya misalnya gitu. Lebih cepat majunya. Gitu. Jadi tetap harus komunikasi ke utama yang memang fokus kita, pasangan kita itu. Jadi jangan tiba-tiba ngilang gitu aja ya. Kita nanti perlu. Kalau tiba-tiba ngilang, berarti kita janji ya nanti kita buka peluang ke yang lain. Kita betulin yang lain. Ambil yang lain. Kita betulin yang lain, rusak yang lain lagi gitu ya. Nah jadi
berikutnya kalau kita salah memahami bahasa cinta, ya kan bisa aja nih nebak-nebak gitu ya, yang mungkin belum ngetes atau belum pernah ikut pelatihan seperti ini gitu dan baru mulai membangun hubungan atau mungkin baru memulai pernikahan gitu ya Bu. Apa yang bakal terjadi Bu? Kalau misalnya kita salah tuh dalam memahami akan banyak konflik bahasa itu. cinta itu. Akan terjadi banyak konflik dalam kalau orang udah menikah dalam pernikahannya mereka. Yeah. Tapi kalau dalam berpacaran ya juga dalam proses mereka berpacaran. Makanya kalau saya tuh punya tes bahasa cinta gitu ya. Misalnya kalau bahasa cinta yang tertinggi kasih nilai 5 gitu ya. Yeah. Misalnya huruf A. Saya senang kalau kedinginan diambilkan jaket oleh pasangan saya. Misalnya gitu ya. Itu kan berarti tindakan melayani ya. Kedinginan juga sudahlah ngadem sendiri, saya nggak suka ini, ya berarti jangan kasih nilai 5 misalnya. Yang B misalnya, saya seneng kalau dipuji. Ya, ketika saya memasakkan enak, suami saya bilang terima kasih. Yeah. Wah ini aku seneng banget ini. Ya itu yang 5. Nah itu kadang-kala butuh nih pasangan-pasangannya untuk tes bahasa cinta. Supaya ketemuan hasilnya, misalnya tadi yang saya bilang Abram dan Yesi. Wah ternyata saya keliru ya Bu selama ini. Ya, ternyata saya pikirnya ini ternyata Yesi suka quality time atau sentuhan misalnya. Yeah. Nah, ini butuh untuk saling belajar. Ya, Okay. kalau tidak ya salah memahaminya, pasti akan banyak konflik demi konflik dan perasaan tidak dicintai, ujung-ujungnya bisa ke lain hati, bisa perselingkuhan. Lu ya dong. Wow. Misalnya suami nggak pernah ngasih hadiah, sementara dia butuhnya pemberian hadiah, dikasih bosnya hadiah. Atau temennya misalnya. Betul. Itu dia. Atau juga mungkin bisa jadi gini Bu, kalau kita jadi bosnya, istri di rumah nggak pernah nolongin, nggak pernah kasih perhatian, sedangkan ada sekretaris yang ada bisa quality time. Betul. Mari memberikan Pak, pengen apa Pak? bantuan ya kan? Iya. Kopi atau mau ini gulanya sedikit apa tidak di rumah cuma dicuekin, ambil sendiri no. Iya, Misalnya gitu kan? Iya. Jadi memang ini bisa menjadi salah satu hal yang perlu dievaluasi. Betul. Ya dalam setiap hubungan. Jadi kalau misalnya udah mulai terjadi konflik, perlu dilihat juga nih ya Bu ya kesininya ya. Apakah selama ini kita sebagai pasangan sudah memberikan Cocok ya. yang cocok, yang sesuai dengan memang apa yang dia punya gitu. Betul. dalam bahasa kasihnya gitu. Oke, jadi Dan perlu juga bertanya sebetulnya kamu paling lebih seneng kalau aku kasih hadiah atau jalan-jalan. Nah, ini penting nih ya. Ya, tanyakan ke pasangan Nanya ya, kita. jangan nebak-nebak ya. Jangan nebak-nebak. Betul. Nih pilih mau jalan-jalan keluar kota atau tak kasih hadiah cincin misalnya gitu. Iya. Aku mau, kalau dia suka quality time pasti aku maunya jalan keluar kota. Oh. Tapi kalau dia suka pemberian cincin aja, ntar kalau butuh tak jual gitu. Ya itu tanyain aja dari hati ke hati. Oke, jadi buat suami-suami kalau yang istrinya minta cincin jangan dibilang matre. Tapi emang bahasa kasihnya pemberian. Betul. Iya. Iya, oke. Nah sekarang kita masuk ke bagian terakhir nih Bu ya. Bagian terakhir, nah kira-kira apa sih pesan Ibu untuk kita semua buat para pendengar yang menyaksikan program ini? Apa nih Bu tentang bahasa kasih, bagaimana supaya kedepannya dalam hubungan baik itu pacaran atau sebagai parents ya, dalam parenting dan juga pernikahan, kita bisa punya bahasa kasih yang baik dan membangun pengelolaan yang baik lah dalam love language ini. Pastinya kita dalam pernikahan itu kan hubungan seumur hidup ya, gitu ya. Belajar juga mau terus saling melengkapi seumur hidup kita, saling memahami. Makanya jangan berhenti belajar, ya. Okay. Kita harus belajar untuk memahami bahasa cinta pasangan kita ya. Coba mari kita pahami untuk bisa banyak hal kok yang kita bisa pelajari. Bukunya Gary Chapman kan itu ya, 5 bahasa cinta. 5 bahasa cinta. Kemudian kita bisa diskusikan hal itu, dan kita pelajari, kemudian kita diskusikan langsung. Komunikasikan dengan pasangan kita. Kalau kamu suka yang mana sebetulnya? Aku tebak ya, misalnya aku tebak ya Mah, misalnya suaminya ngomong gitu. Aku tebak ya Pak kalau istrinya, kamu pasti lebih suka di sini. Enak aja, aku aja suka ini. Itu tesnya juga ada. Silakan saling belajar bersama. Jadi yang pertama pelajari dulu ya tentang bahasa cinta itu apa. Kemudian komunikasikan dengan pasangan Anda, ya, di cross check ini artinya benar apa tidak, gitu ya. Kalau udah dari situ kan dapat konfirmasi nih, aku tuh ini, oh berarti nanti kalau misalnya dia menangis, dia suka tindakan melayani, ambilkan tisu, misalnya gitu. Jangan menangis malah kemudian Anda nggak usah nangis, apaan sih nggak nangis gitu ya. Nah ini kan orang-orang kadang kalau nggak ngerti kan seperti itu, padahal dia hanya butuh
kehadiran Anda, kebersamaan. Hanya butuh Anda dipegang tangannya. Iya. Makanya kalau memahami bahasa cinta itu ketika ada konflik pun akan memudahkan kita menangani konflik itu. Oke. Karena ngerti istriku tuh butuh apa. Istilahnya Ya. tuh kayak tombol pentingnya tuh kita bisa pencet gitu ya. Iya, betul. Pasangan ini butuh apa gitu ya. Itu makanya kuncinya buat setiap kita yang mengikuti program ini ya, menyaksikan Iya. atau mendengar gitu ya. Sekali lagi yuk kita belajar, cari tahu. Itu banyak bukunya, kita Iya. juga bisa belajar dari mana saja, seminar-seminar tentang bahasa cinta. Oke. Kemudian di cross check dengan pasangan kita, kemudian kita juga mengamati, kemudian mencoba untuk senantiasa memenuhi. Memenuhi itu memberi. Iya. Ya, ketika ada sela-sela waktu yang memang istriku tuh suka dilayani, ya ayo tindakan melayani jangan cuma ngerti di pikiran doang. Istriku tuh suka kalau diberi, ya ayo entah itu diberikan jus atau rujak, senengannya pemberian. Dia akan berflower-flower senang banget sepanjang hari itu. Ya, ini Iya, kan iya. tekad kita, kemauan kita itu loh yang Iya. harus emang kita wujudkan secara Oke. nyata. Ya, jadi saya mau garis bawahi sebagai bagian terakhir, kita harus mau belajar. Ya. Ya, jadi dalam hubungan ini jangan cuma sekedar kita mau menarik keuntungan aja, yang penting gue disayang, gue ini, tapi kan seperti yang kita bilang ya, adalah lebih baik memberi daripada menerima gitu ya. Jadi kita juga harus belajar untuk memberi dan yang sesuai dengan apa yang menjadi bahasa cinta dari pasangan kita. Wow, thank you banget nih buat Bu Sama-sama. Krisna, waktunya sudah menjelaskan kepada kita tentang bahasa kasih dan kiranya bisa menjadi berkat ya Bu. Ya, Buat amin. teman-teman, buat semua pemirsa yang menyaksikan. Terima kasih buat semua yang telah mendengarkan program kita pada hari ini dan jangan lupa untuk terus bisa update setiap episode terbaru pada Today's Message di Instagram. Tuhan berkati, God bless you.